Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dibahas geometri dalam ruang dan vektor. Kita terlebih dahulu ini akan dibahas koordinat kartesius di ruang 3. Koordinat kartesius karena kita bekerja pada ruang, jadi kita memerlukan 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini sumbu Z. Nah, kita ambil ketiga koordinat ini adalah koordinat yang saling tegak lurus. Nah, titik di mana ketiga koordinat ini saling berpotongan, kita notasikan sebagai titik 0. Ya, ini simbolnya kita sebut sebagai titik asal. Koordinat dari titik O ini adalah 0,0,0 ya, titik asal. Kemudian sumbu Y dan sumbu Z terletak pada bidang kertas dengan arah positifnya masing-masing ke kanan dan ke atas. Kemudian sumbu X itu tegak lurus terhadap kertas dengan arah ujung positifnya ke arah kita ya. Jadi kalau kita ilustrasikan itu seperti ini. Ini harusnya yang yaitu maju mencuat dari kertas ya ke depan, tapi susah menggambarkannya. Biasanya jadi digambarkan seperti ini. Ini X, ini arah X positif, kemudian Y dan Z ya. Jadi kita perhatikan ini arah Y positif ini ke kanan, Z positif ke atas, X positif harusnya ini ke arah kita. Cuma untuk mempermudah ilustrasinya, jadi kita buat seperti ini. Nah, yang negatifnya ini kebalikannya ya. Jadi ini adalah arah Y negatif, ini arah Z negatif, dan ini adalah arah X negatif. Nah, untuk mempermudah ini ilustrasi, biasanya kita gunakan sistem tangan kanan. Jadi jari-jari tangan kanan kalau dikepalkan, maka ya jari-jari tersebut membentuk kurva dari sumbu X, sumbu X positif ke arah sumbu Y positif, maka jari jempol akan mengarah ke sumbu Z positif. Nah, ini ilustrasi dari koordinat kartesius. Nanti kita akan lihat lagi ya koordinatnya seperti apa. Lebih jauh mengenai koordinat kartesius, ketiga sumbu ini membentuk 3 bidang, bidang XY, bidang XZ, dan bidang YZ. Jadi kalau kita lihat ilustrasi yang tadi, ini X, Y, dan Z. Nah, kalau kita warnai, jadi ya ini adalah bidang XY. Kemudian kita punya bidang XZ. Ini XZ ditarsir seperti ini ya. Dan bidang YZ. Nah, mungkin ilustrasinya akan lebih mudah kalau kita gambarkan dalam kubus, jadi atau balok ya, misalnya seperti ini. Jadi yang ini kita anggap X, sumbu X-nya, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Kita namai ini X-nya ya. Ini Y dan ke atas Z. Jadi bidang XY itu adalah alas dari balok ini. Kemudian ada bidang XZ.
ini adalah bidang XZ dan bidang YZ. Nah, sebenarnya ketiga bidang ini termasuk bagian negatifnya ya. Nanti akan kita lihat di ilustrasi selanjutnya. Nah, ketiga bidang ini membagi ruang menjadi 8 oktan. Nah, yang ini yang positif-positif semua di balok ini adalah salah satu dari oktannya. Kemudian setiap titik P di ruang mempunyai 3 bilangan berurutan X, Y, Z. Ini merupakan koordinat kartesius pada ruang. Koordinat kartesius merupakan ukuran jarak berarah dari ketiga bidang tersebut. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, ini yang biru muda itu adalah bidang YZ, kemudian yang biru tua ya, ini adalah bidang XZ, dan yang agak ungu ini adalah bidang XY. Nah, ini kita lihat ini akan membentuk 8 oktan. Ini yang bagian depan ini adalah 1, kemudian belakangnya di sini ini 2, ini ya yang tersembunyi 3, 4, terus bawahnya juga ada 4. Jadi ada 8 ruang. Nah, kalau kita gunakan ini sistem tangan kanan, ya kita lihat ketika tangan mengepal, jadi jempolnya menunjukkan Z, kemudian ini kepalanya menunjukkan sumbu X, dan tangannya sendiri, tangan kanannya ini menunjukkan sumbu Y. Nah, kalau kita lihat pada kubus ini lebih terlihat seperti ini ya. Jadi titik P ini memiliki koordinat X, Y, Z. Ini X-nya, ini adalah ini ya titik yang ya kalau misalnya di sini adalah titik P, titik P-nya di sini. Kita buat dari titik P ini garis yang sejajar dengan sumbu Z, kemudian garis yang sejajar sumbu Y, dan garis yang sejajar dengan sumbu X ya. Dan ini titik-titik ujungnya tadi kalau kita tandai di sini ini ya, ini akan berhimpit dengan ini XY, Z-nya 0. Di sini kita akan punya X-nya 0, kemudian Y, Z. Di sini ini X, 0, Z. Nah, ini maksudnya nanti kita akan punya jarak di sini, ini adalah jarak Y, di sini ini jarak X, dan ini adalah jarak Z. Jadi kita punya titik di sini koordinatnya X, Y, Z. Jadi misalkan dua titik S1 dengan koordinat X1, Y1, Z1, dan P2 dengan koordinat X2, Y2, Z2. Ini ada di sini, ini P1-nya, P2, ini berada pada ruang dimensi 3, dengan X1 tidak sama dengan X2, Y1 tidak sama dengan Y2, dan Z1 tidak sama dengan Z2. Ya. Nah, kedua titik ini menentukan sebuah balok genjang atau paralelepiped. Sebenarnya ini harusnya 3 ya. Jadi untuk menentukan paralelepipedium itu memerlukan 3 titik. Ya. Nah, cuman di sini titik P1, P2 ini berada pada ujung segmen garis yang berlawanan. Nah, di sini kita buat tepi-tepi yang sejajar dengan sumbu-sumbu. Ya, ini sejajar dengan sumbu Z, ini sejajar dengan
Oke, yang ini sejajar dengan sumbu X. Nah, ini adalah proyeksi dari ini ya, P1, P2. Nah, kita lihat di slide. Nah, kita lihat ini gambar yang tadi. Kemudian ini kita ya andaikan segitiga P1, Q, dan P2. P1, P2, dan Q ini segitiga dengan warna biru gelap, dan P1 RQ, P1 RQ ini segitiga yang biru muda. Terus kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi kita lihat segmen P1R dan segmen RQ itu saling tegak lurus, ya, membentuk sudut sikunya. Jadi nah, kalau di sini ini dimulai dengan ini dulu ya, P1 P2. P1 P2 ini membentuk segitiga siku-siku dengan sisi sikunya itu adalah P2 Q dan Q P1. Nah, yang ini. Kemudian yang bawahnya P1 Q itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku dengan sisi sikunya itu adalah R Q dan R P1. Nah, yang ini. Jadi P1 P2 ini kita peroleh, ini P1 Q-nya itu adalah ini ya. Ini. Jadi kita akan peroleh P1R. Ini kalau kita perjelas, P1 itu adalah X1, Y1, Z1. Kemudian R itu adalah koordinatnya karena sejajar dengan sumbu Y. Jadi ini koordinatnya adalah X, ya, X2, Y1, Z1. Ya, jadi kemudian P2 itu koordinatnya X2, Y2, Z2, dan Q koordinatnya X2, Y2, dan Z1. Ya, jadi kalau kita selisihkan untuk P1R, kita lihat P1R yang berbeda hanya ini. Kemudian RQ yang berbeda itu adalah kita tandai dengan warna hijau, ya ini, ya, bedanya di sini. Kemudian yang hijau, kemudian yang P2 kita lihat yang berbeda itu adalah di sini. Ya, jadi kita punya ini. Jadi jarak pada ruang atau dimensi 3 itu adalah ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh. Ini kita lihat jarak antara dua titik ini. Seperti di persamaannya, jarak dua titik itu adalah akar dari jumlah kuadrat selisih dari koordinat-koordinatnya. Jadi ini min 3 dikurangi 2, jadi kita peroleh ini. Ya, kalau kita tuliskan ulang, ini jadi min 5 kuadrat, kemudian ini ya, koordinat Y-nya 2 dikurangi min 3. Jadi ini ya, 3 plus 2 ini sama dengan plus 5 kuadrat. Kemudian untuk posisi Z itu adalah min 5 dikurangi 4. Jadi kita punya ini min 9 kuadrat. Ya.
Ini sama dengan akar 25 ditambah 25 ditambah 81, jadi akar 131. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Ini contoh 2, tentukan jarak antara pasangan titik ini 6-1 dan 0 dan titik 1, 2, 3. Jadi kita ini cari selisihnya. 6 dikurangi 1 itu akar 5 kuadrat ditambah min 1 dikurangi 2 jadi min 3 kuadrat ditambah 0 dikurangi 3 jadi min 3 kuadrat. Dua 5 ditambah 9 ditambah 9 akar 43. Atau kita lihat di sini. Nah, perhatikan pada kedua contoh ini di contoh pertama yang jadi suku pertamanya itu adalah titik yang kedua. Di contoh yang kedua, titik yang pertamanya itu adalah sini ya, di titik yang pertama. Nah, perhatikan ini posisi titiknya itu tidak yang maksudnya posisi ini titik P atau titik Q yang jadi posisi pertama atau posisi kedua itu tidak akan mempengaruhi jaraknya. Yang harus diperhatikan ini adalah untuk semua komponen ini X, Y, Z pada titik P dan komponen X, Y, Z pada Q itu harus pada posisi yang sama. Jadi kalau P ini ditempatkan di posisi pertama, maka semua titik pada P harus ditempatkan di posisi pertama. Jadi kalau Q ditempatkan di posisi kedua, di sini ya, di posisi kedua. Nah, ini kayak Ibu ulangi. Jadi kalau misalnya ini titik P ditempatkan di posisi kedua, maka semua titik P ini harus ditempatkan di posisi kedua. Nah, kita lihat ya ini. Nah, harusnya seperti ini. Kemudian kalau titik P ditempatkan di posisi pertama, maka semuanya harus ditempatkan di posisi pertama. Kemudian kalau titik P Q ditempatkan di posisi pertama, ini seperti di contoh 1, ini semuanya harus ditempatkan di posisi pertama. Itu juga di contoh 2, ini titik Q-nya ditempatkan di posisi kedua, harus ditempatkan di posisi kedua semuanya. Ya. Nah, asal ini untuk satu titik menepati posisi, kalau pertama semua, kalau kedua semua. Nah, itu tidak akan merubah jaraknya ya, karena jarak itu tidak mempunyai arah. Oke. Kita lanjutkan. Sini ada bola ya, atau lebih tepatnya di sini sphere ya, atau permukaan. Sphere biasanya diartikan permukaan bola saja. Nah, ini adalah himpunan titik di mana pada ruang mempunyai jarak yang konstan. Jarak konstan ini kita sebut jari-jari. Ini jarak yang konstan dari sebuah titik tetap. Ya, ini jarak yang konstannya dari sebuah titik tetap. Nah, itu adalah bola, atau lebih tepatnya permukaan bola. Nah, jika titik X, Y, Z ini adalah sebuah titik yang berada pada permukaan bola dengan jari-jari R, terus titik X, Y, Z ini dihitung dari satu titik tetap, yaitu pusat
dengan koordinat HKL ini akan mempunyai persamaan seperti ini. Ya, dan ini disebut persamaan bola standar atau persamaan bola standar bola. Ya, kita perhatikan ini adalah koordinat titik pusat bolanya HKL, dan di sini ini adalah titik yang ada pada permukaan bola. Kita lihat contohnya. Tadi persamaan standar bola juga bisa dinyatakan dengan seperti ini, ya. Ini contoh, tentukan pusat dan jari sebuah bola yang memenuhi persamaan ini. Kemudian sketsakan grafiknya. Nah, kita lihat jawabannya. Tadi yang ini. Jadi kalau dituliskan ulang, tadi persamaan bolanya itu adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 10x min 8y min 12z sama dengan min 68. Nah, kita perhatikan di sini ini hanya ini ya, jadi kita kumpulkan yang x-nya, terus yang y, dan yang z kita kumpulkan, kemudian kita gunakan metode melengkapkan kuadrat. Caranya diingatkan kembali, ini dibagi 2, jadi min 10 bagi 2, kemudian dikuadratkan, maka kita peroleh nilai ini 25, ya. Min 10 bagi 2 min 5, min 5 dikuadratkan 25. Nah, kalau di sini ini kan penambahan konstanta dengan nilai 25 di ruas kirinya, maka sebelah kanan juga kita tambahkan 25. Nah, di sini ya prosesnya kita gunakan baris yang atas. Jadi kita tambah 25. Kemudian untuk yang kedua, ini harusnya ini prosesnya untuk yang atas. Nah, di sini ini 25. Kemudian untuk yang ini jadi min 8 per 2, kemudian dikuadratkan. Jadi kita peroleh ini nilainya adalah 16. Ruas kiri ditambah 16, ruas kanan juga 16. Untuk yang ketiga ini yang z min 12 bagi 2 dikuadratkan. Min 6 dikuadratkan berarti 36. Nah, ini jadi baris yang keduanya, ini seperti ini. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 9. Nah, nilai ini kan dari sini, ini akan kita buat kodratannya di bawah ya, x kuadrat min 10x ditambah 25. Ini tadi kan min 10 per 2, ini sama dengan min 5. Nah, jadi bentuk kuadratnya ini akan sama dengan x min 5. 5-nya dari sini ya. Ini mengulang materi sebelumnya, dikuadratkan. Ya, itu juga untuk yang lainnya sama ya. Jadi kita peroleh ini setengahnya tadi ya udah didapat di proses baris sebelumnya. Setengah dari ini adalah min 4, setengah dari min 12 adalah min 6. Jadi peroleh ini, maka jari-jarinya itu adalah ini 5 ya, 4 dan 6. Karena di persamaan bolanya, persamaan standar bolanya itu adalah x min h kuadrat ditambah y min k kuadrat ditambah z min l kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini untuk lingkaran dengan pusat HKL
jari-jarinya R. Oke, nah jadi jari-jarinya ini adalah akar dari 9. Akar dari 9 itu adalah 3. Kita lihat ilustrasinya. Ini adalah ilustrasinya. Kita cari titik dengan koordinat 5, 4, 9, 5x 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Y4. Jadi kita buat segmen garis yang sejajar dengan sumbu Y. 1, 2, 3, 4, ini garisnya sejajar dengan sumbu Y. Kemudian dari titik ini kita buat garis atau segmen garis yang sejajar dengan sumbu Z. Ini sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita punya ini titik pusatnya, kemudian jari-jarinya 3. Ya, ini adalah ilustrasi dari bola. Selanjutnya, nah ini ada persamaan linier dalam X, Y, Z. Di persamaan linier di dimensi 3 ya, di ruang itu bentuknya seperti ini. AX ditambah BY tambah CZ sama dengan D. Dengan syarat ini, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat itu tidak sama dengan 0. Grafik dari persamaan linier pada ruang ini seperti ini merupakan sebuah bidang. Untuk menggambarkan bidang, kita tentukan titik potongnya terhadap sumbu X, Y, dan Z. Kemudian titik ini menentukan trace terhadap bidang-bidang koordinatnya. Nah, contoh sketsa dari grafik 3x tambah 4y tambah 2z sama dengan 12. Nah, ini tadi kan prosesnya kita cari titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y dan Z-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan. Jadi kita punya 3x ditambah 4 dikali 0 karena Y-nya ya kita misalkan 0. Terus 2 kali 0 sama dengan 12. Jadi kita peroleh 3x sama dengan 12 dan x-nya sama dengan 12 per 3. Jadi kita peroleh 4. Terus titik potong terhadap sumbu Y berarti ya, atau kita asumsikan X sama dengan Z sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan, jadi 3 kali 0 ditambah 4 kali Y ditambah 2 kali 0 sama dengan 12. Jadi 4Y sama dengan 12. Y-nya kita peroleh 3. Oh ya, di ini titik potong sumbu X, jadi kita peroleh koordinatnya itu adalah 4,0,0. Titik potong sumbu Y koordinatnya 0, 3, 0. Kemudian titik potong sumbu Z ini berarti X sama dengan Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan. Ini adalah 3 kali 0 tambah 4 kali 0 ditambah 2Z sama dengan 12. Jadi kita peroleh 2Z sama dengan 12. Z-nya sama dengan 6. Jadi titik potong terhadap sumbu Z-nya koordinatnya itu adalah 0,0,6. Ya. Jadi kalau kita buat sketsanya, ini X, Y, Z, X-nya 4, tuh 2, 3, 4, di sini 4,0,0, kemudian Y 0,3, 1, 2, 3, ini koordinatnya 0,3,0,
terhadap sumbu Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini adalah 0,0,6. Nah, ini kita buat sketsa. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah bidang yang dimaksud pada persamaan linear ini. Nah, ini ilustrasi yang bisa kita buat dengan aplikasi geometri ya. Salah satunya GeoGebra. Di video ini kita cukupkan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan materinya di video berikutnya.